Saat menjalin komunikasi dengan orang lain, pernah nggak sih Anda ingin sekali mengutarakan isi hati Anda, tetapi Anda tidak berani dan memilih untuk diam? Padahal sebenarnya Anda sakit hati dan ingin sekali hati Anda. Atau Anda adalah orang yang menyampaikan pendapat Anda dengan nada yang tinggi dan cenderung menyalahkan orang lain. Jika pola komunikasi seperti ini yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan membuat kita stres, menyakiti diri sendiri, dan pada akhirnya membuat hubungan interpersonal kita dengan orang lain menjadi memburuk. Tidak mau kan? Lalu pola komunikasi seperti apa yang efektif supaya hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi baik? Itu yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yuni Kartika. Selamat datang di mata kuliah Psikoedukasi Ketahanan Psikologis Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi asertif. Tidak bisa dipungkiri, kita sebagai makhluk sosial selalu melakukan komunikasi dengan orang lain. Ternyata komunikasi ini merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Komunikasi ada yang bersifat verbal, seperti melalui kata-kata, dan bersifat non-verbal melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Tidak sedikit orang yang mengalami hubungan yang tidak harmonis karena ketidakmampuan mereka dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, seperti tidak berterus terang, lebih memilih diam, dan hanya mengikuti instruksi. Semua itu dilakukan dengan dalih ingin agar hubungan persahabatan, pertemanan mereka tetap harmonis. Apakah seperti itu pola komunikasi yang efektif? Tidak. Oleh karena itu, untuk menjadikan komunikasi agar tetap efektif, perlu adanya keterbukaan dan empati satu sama lain. Nah, hal itulah yang kita sebut dengan komunikasi asertif. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang asertif, saya mempunyai sebuah kasus. Silahkan disimak. Anda sedang berada di bioskop dan tengah asik menikmati sebuah film. Tetapi orang yang duduk di samping Anda ribut sehingga mengganggu Anda dalam menikmati film yang sedang Anda saksikan. Apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak mempermasalahkannya, Anda menyimpan perasaan terganggu Anda itu. Anda tetap duduk dan diam saja selagi masih bisa mendengarkan suara film walau ada gangguan. Atau yang kedua, Anda menegur orang tersebut dengan nada jengkel. "Hei mas, mbak, bisa diam gak? Suaranya keras sekali dan sangat mengganggu." Atau yang ketiga, Anda mengatakan dengan jujur perasaan Anda yang merasa terganggu dan memintanya untuk mengecilkan suara. "Maaf mas, mbak, di bioskop ini kita sama-sama sedang menonton. Saya merasa terganggu dengan suara keras mas atau mbak." Kalau Anda memilih jawaban nomor 1 dan 2, mohon maaf sekali Anda belum asertif. Tetapi kalau Anda memilih jawaban nomor 3, selamat, Anda sudah menunjukkan perilaku asertif. Pertahankan, saya akan uji dengan contoh kasus yang lain untuk melihat kekonsistenan Anda. Bagi yang belum menunjukkan perilaku asertif, tenang, nanti kita berlatih bersama ya. Kenapa saya memberikan contoh kasus di awal? Itu disebabkan karena manusia di dunia ini memiliki 3 tipe bentuk respon dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi tersebut yang pertama komunikasi pasif, yang kedua komunikasi agresif, dan yang ketiga komunikasi asertif. Ketiga komunikasi tersebut akan mempengaruhi kualitas intimasi atau keakraban kita dengan orang lain. Oke ya, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu komunikasi pasif. Orang dengan tipe pola komunikasi pasif memiliki ciri-ciri enggan atau menolak mengatakan apa yang mereka inginkan, rasakan, dan inginkan kepada orang lain.
Responnya pasif dan lebih merendahkan diri dengan orang lain dan hanya mengikuti instruksi. Orang dengan tipe pola komunikasi pasif ini memiliki suara yang terdengar rendah, ragu-ragu, monoton. Selain itu, matanya terlihat tidak nyaman, entah itu melihat ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan. Selain itu, dia juga lebih mempersilahkan orang lain untuk berbicara agar orang tersebut merasa senang dan mengabaikan apa yang menjadi tujuan pribadinya. Orang dengan tipe ini juga terlalu cemas dengan pendapat orang lain dan takut sekali dikritik. Orang dengan tipe pola komunikasi ini juga menjaga jarak dengan orang lain. Seperti saya takut nanti akan membuat dia sedih. Apakah pola komunikasi ini efektif? Tentu saja tidak ya. Karena orang dengan tipe pola komunikasi ini akan kesulitan menyampaikan ide-idenya akibat ketidakpercayaan dirinya dalam menyampaikan pendapatnya sendiri. Akibatnya, mereka merasa cemas, memanipulasi diri sendiri, tidak puas dengan dirinya sendiri. Efeknya kemudian akan sering marah-marah. Selain itu, perasaan mereka juga akan menjadi tertekan, mengeluh di dalam hati, ide-ide terkubur mati di pikiran sendiri, dan orang lain akan kesulitan mengenal kualitas diri mereka karena tipe ini selalu mengikuti alur dan mencari zona nyaman. Oke, sekarang kita mengenal tipe pola komunikasi kedua, yaitu komunikasi agresif. Orang dengan tipe pola komunikasi ini memiliki ciri-ciri mereka mampu untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan inginkan. Tetapi penyampaiannya dengan cara menyerang atau menyalahkan orang lain. Mereka lebih fokus kepada aspek negatif orang lain dibandingkan dengan aspek negatif dari situasi tersebut. Sehingga kata-kata yang keluar terkesan menyalahkan. Kamu sepertinya, kamu begini, kamu begini, kamu, dan kamu. Sehingga kalimat yang keluar seperti kamu tidak pernah, kamu selalu, kamu, dan kamu. Orang dengan tipe pola komunikasi agresif ini juga pamar kekuatan. Suaranya keras, tegang, kaku, dan menuntut. Terlihat memang seperti orang sedang marah. Mereka selalu mencoba untuk memenangkan diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Hal ini tentu saja akan melukai orang lain dan bisa membuat hubungan interpersonal kita dengan orang lain akan semakin memburuk. Nah, apakah pola komunikasi agresif ini yang efektif? Tentu saja tidak ya, karena orang dengan tipe ini cenderung otoriter dan menggurui orang lain. Akibatnya, memang mereka akan merasa lega karena bisa menyampaikan pendapatnya, tetapi mereka mungkin saja akan mendapatkan konflik internal karena mereka terlalu egois dalam menyampaikan pendapat mereka tanpa mengimbangi perasaan orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, komunikasi seperti apa yang efektif? Itulah yang menjadi pembahasan utama kita, yaitu komunikasi asertif. Asertif itu artinya tegas ya. Kemampuan asertif adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan inginkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadinya dan hak orang lain. Fokus kepada komunikasi asertif ini adalah self-ekspresif, sehingga kata ganti yang digunakan adalah I atau me. Jadi, fokus untuk mengungkapkan yang dirasakan, yang dipikirkan, yang diinginkan oleh saya itu sendiri. Sehingga kata-kata yang digunakan menjadi saya merasa bla 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 bla, saya pikir bla 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 bla, dan saya ingin bla 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 bla. Orang dengan tipe pola komunikasi asertif ini mengomunikasikan kata-kata mereka dengan tenang
jelas, dan objektif. Mereka juga berpendapat itu lebih rileks dan lebih santai gitu. Nah, pada akhirnya orang-orang akan mengenal kualitas dari diri mereka. Orang dengan tipe ini menganggap bahwa setiap orang itu berhak untuk berpendapat, seperti itu. Dan jika pola komunikasi seperti ini yang diterapkan, orang akan lebih mengenal kualitas kita, lebih menghargai kita, dan tentunya ini akan berefek pada kualitas intimasi kita dengan orang lain, karena kita mampu menyampaikan pendapat kita secara jujur, terbuka, empati, dengan tetap menghormati hak pribadi kita dan orang lain.